Pengertian kurikulum. Istilah kurikulum pada awalnya digunakan di dunia olahraga, berasal dari kata kurir, pelari, dan kurer, tempat berpacu. Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Menurut Nana Saudi Sukamadinata mengatakan bahwa kurikulum merupakan suatu rencana yang memberi pedoman atau pegangan dalam proses belajar mengajar. Kurikulum IPS pada tahun 1947 sampai 1953. Istilah IPS sendiri di Indonesia belum dikenal, namun pembelajaran yang memiliki karakteristik sama dengan IPS dirujuk kepada definisi pendidikan. IPS adalah ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk tujuan pendidikan dan dapat dilihat dari adanya mata pelajaran sejarah, geografi, civis, koperasi yang disampaikan secara terpisah di sekolah dasar, dan mata pelajaran ekonomi, sosiologi, dan antropologi di sekolah menengah. Kurikulum tahun 1952 yang dikenal dengan nama Ranjana Pelajaran Terurai 1952 sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum ini bahwa setiap rencana pembelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Salah satu menjadi tolak ukur perubahan kurikulum 1947 ke 1952 yaitu sekolah khusus bagi lulusan sekolah rendah 6 tahun yang tidak melanjutkan ke SMP. Kelebihan dan kekurangan kurikulum tahun 1947 dan 1952 yaitu kekurangannya sendiri yaitu perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dan masih dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, serta kelebihannya yaitu pendidikan sebagai development konformis lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka dan berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini, dan materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari sehingga akan lebih mudah dipahami. Yang kedua yaitu kurikulum IPS tahun 1964 sampai 1968. Dalam kurikulum ini ada perubahan pendekatan dalam pengajaran IPS di Indonesia. Meskipun istilah IPS belum dikenal, dalam kurikulum ini ada mata pelajaran pendidikan kemasyarakatan yang terdiri atas korelasi dari mata pelajaran ilmu bumi, sejarah, dan civis. Pada tahun 1968 terjadi perubahan kurikulum yang ditandai dengan adanya pengelompokan mata pelajaran sesuai dengan orientasi dan perkembangan pendidikan. Pada saat itu mulai diperkenalkan dengan pendidikan kewarganegaraan sehingga pendidikan kemasyarakatan diubah menjadi pendidikan kewarganegaraan. Jauzak menyebut kurikulum 1968 sebagai kurikulum bulat, hanya memuat mata pelajaran pokok saja. Muatan materi pelajaran bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Titik beratnya pada materi apa saja yang dapat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Kelebihan dan kekurangan pada kurikulum tahun 1964 sampai 1968 yaitu yang pertama, kelebihannya kurikulum pada tahun 1968 yang pertama yaitu kurikulum ini telah dikembangkan dalam nuansa otonomi di mana semua komponen kurikulum dilaksanakan oleh sekolah. Dan yang kedua, sistem pembelajaran di ruangan kelas yang mana disertakan pada masing-masing guru. Ketiga, kurikulum ini mendorong pengembangan kreativitas dan persaingan kompetitif di antara daerah. Serta kekurangan pada tahun 1968 yang pertama
sudah ada pembelajaran keterampilan. Namun pada praktik kurikulum ini masih kurang memperhatikan pembelajaran tematik. Dan yang kedua yaitu kurikulum ini tidak mengadopsi kebutuhan masyarakat sehingga pembelajaran di sekolah tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam kehidupan anak. Di sini saya akan bahas kurikulum IPS 1975 sampai 2004. Yang pertama yaitu menurut Winata Putra, kurikulum 1975 menampilkan pendidikan IPS dalam 4 profil. Yang pertama, pendidikan moral Pancasila menggantikan pendidikan kewarganegaraan sebagai bentuk pendidikan IPS khusus yang mewadai tradisi citizenship transition. Yang kedua, pendidikan IPS terpadu untuk sekolah dasar. Yang ketiga, pendidikan IPS terkonversi untuk SMP menetapkan IPS sebagai konsep yang menuai mata pelajaran geografi, sejarah, dan ekonomi koperasi. Yang keempat, pendidikan IPS terpisah-pisah yang mencakup pelajaran sejarah, geografi, ekonomi untuk SMA atau sejarah dan geografi untuk SIG. Pendidikan IPS kurikulum 1984 merupakan penyempurna kurikulum 1974. Dalam kurikulum 1984, nama IPS hanya digunakan untuk menyebutkan nama pelajaran pada jenjang pendidikan SD atau MI dan MTS atau SMP. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Yang pertama ada kelebihan. Kelebihan yang pertama yaitu menekankan pada pendidikan yang lebih efektif dan efisien dalam hal daya dan waktu. Yang kedua, masih mengantau sistem yang senantiasa mengarah kepada pencapaian yang dapat diukur dan dirumuskan dalam bentuk tingkah laku siswa. Yang ketiga, mempertimbangkan faktor-faktor ekosistem dan kemampuan penyediaan fasilitas yang menunjang terlaksanakan program. Yang selanjutnya yaitu kekurangan. Kekurangan yang pertama yaitu guru sibuk menulis rincian apa yang dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Yang kedua, terdapat kesenjangan antara program kurikulum dan perkembangan di sekolahan. Yang ketiga yaitu kurikulum ini berorientasi pada guru. Hal ini menyebut presensi bahwa guru yang lebih mendominasi proses pembelajaran, metode ceramah, dan metode dikti. Selanjutnya yaitu kurikulum IPS 1994. Pendidikan IPS pada kurikulum 1994 mengalami perubahan akibat diperlakukannya Undang-Undang Sisdiknas Nomor 2 Tahun 1989. Kurikulum 1994 disusun konten pendidikan IPS yang menurut Sapria yang memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Mata pelajaran IPS untuk SD masih tetap menggunakan pendekatan terpadu dan berlaku untuk kelas 3 dan kelas 5. Sedangkan untuk kelas 1 dan 2 secara eksplisit mata pelajaran yang berdiri sendiri. Yang kedua, mata pelajaran IPS tidak mengalami perubahan pendekatan, artinya masih bersifat terkonversi yang mencakup geografi, sejarah, dan koperasi ekonomi atau ekonomi koperasi. Yang ketiga, mata pelajaran IPS untuk SMA menggunakan pendekatan terpisah-pisah atas mata pelajaran sejarah nasional dan sejarah umum. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan pertama, kurikulum 1994 berstandar nasional dan memberikan ruang untuk membangun potensi wilayah. Yang kedua, mampu mengadopsi apresiasi berbagai pihak yang berhubungan dengan isu-isu yang berkembang. Yang ketiga, dalam pelaksanaan pembelajaran, guru memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk mengembangkan kemampuan masing-masing dan berperan alternatif. Yang keempat, terdapat kekreasian antara teori dan praktik. Selanjutnya yaitu kekurangan. Kekurangan yang pertama, kritik bertebaran, beban belajar siswa dinilai terlalu berat. 2. Berbagai kepentingan berkelompok-kelompok masyarakat juga mendesak agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum. Yang ketiga, materi pembelajaran dianggap terlalu sukar sebab kurang relevan dalam
tingkatan perkembangan berpikir siswa dan dengan aplikasi kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu kurikulum IPS 2004. Dalam kurikulum SD atau MI di kurikulum 2004 terdapat 1 SK masing-masing jenjang kelas untuk hampir semua mata pelajaran. Ciri-ciri kurikulum 2004 yaitu 1. Kurikulum 2004 IPS memuat materi pengetahuan sosial dan kewarganegaraan. 2. Pengetahuan sosial disatukan dengan pendidikan kewarganegaraan dipelajari siswa mulai dari kelas 1 sampai kelas 4. 3. Merupakan kolerasi berbagai disiplin ilmu seperti sosiologi, antropologi, sejarah, ekonomi, geografi, dan politik kewarganegaraan. Yang keempat, dari segi tujuan untuk kelas 1 sampai 5 masing-masing memiliki standar kompetensi. Dari setiap standar kompetensi dikembangkan menjadi kompetensi dasar, hasil belajar, integrator, dan materi pokok. 5. Untuk sejarah pendekatan yang digunakan dalam menggunakan pendekatan spiral, yaitu pendekatan pembelajaran yang dimulai dari lingkungan terdekat. Selanjutnya kekurangan dan kelebihan. Kekurangan yang pertama yaitu dalam kurikulum dan hasil belajar indikator sudah disusun, padahal indikator sebelumnya disusun oleh guru sebab guru yang paling mengetahui. 2. Kurikulum ini sering mengalami perubahan termasuk pada urutan standar kompetensi dan kompetensi dasar sehingga menyulitkan guru untuk merancang pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu kelebihan kurikulum 2004 yaitu mengembangkan kompetensi-kompetensi pada setiap aspek mata pelajaran dan buku pada penekanan penguasaan konten mata pelajaran itu sendiri. Yang kedua, mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. 3. Guru diberikan kewenangan untuk menyusun silabus yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di sekolah daerah masing-masing. Kurikulum IPS 2006. Pada kurikulum IPS 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sehingga sekolah dalam hal ini dituntut untuk mengembangkan silabus dan penilaiannya sesuai dengan wilayah. Penyusunan KTSP menjadi tanggung jawab sekolah di bawah binaan dan pemantauan Dinas Pendidikan daerah setempat. Kelebihan dari kurikulum 2006 yaitu secara teori memberikan peluang pada sekolah untuk mengembangkan potensi dan inovasinya dalam meningkatkan kualitas pendidikan sesuai potensinya. Yang kedua, sekolah leluasa untuk mengambil peran dalam pendidikan untuk membentuk siswa sebagai peran dalam masyarakat. Yang ketiga, tenaga pendidik termotivasi untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi untuk menggali potensi sekolah sehingga mampu menjadi agen bagi pengembangan masyarakat. Kekurangan dari kurikulum 2006 yaitu kurangnya SDM yang diharapkan mampu menjelaskan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada. Yang kedua, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai perlengkapan KTSP. Yang ketiga, masih banyak guru yang belum memahami KTSP secara komprehensif baik konsepnya, penyusunannya maupun praktik di lapangan. Selanjutnya ada kurikulum IPS 2013. Kebijakan dalam perubahan kurikulum 2013 ini dimaksud untuk menyempurnakan kurikulum sebelumnya. Dalam lampiran Permendikbud nomor 57 tahun 2014 menyatakan bahwa kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, inovatif, produktif, kreatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, bernegara, berbangsa, dan peradaban dunia. Kurikulum 2013 berbasis kompetensi memfokuskan pada pemerolehan kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik. Melalui kurikulum 2013, peserta didik diharapkan memiliki keseimbangan dalam sikap, pengetahuan, keterampilan yang akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kelebihan dari kurikulum 2013 yaitu melalui pembelajaran tematik
membuat peserta didik mempelajari serta memperoleh pengetahuan secara komprehensif. Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik, yang mana memungkinkan peserta didik belajar secara kontekstual serta mampu berpikir secara ilmiah. Kekurangannya yaitu pemerintah belum sepenuhnya memberikan pemerataan penunjang kurikulum 2013, baik berupa buku guru, buku siswa, sampai LCD dan proyektor. Kurikulum 2013 menuntut guru tidak hanya aktif dan kreatif, namun juga inovatif. Yang terakhir yaitu kriteria penentuan kurikulum. Yang pertama, bahan pelajaran harus dipilih berdasarkan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, bahan pelajaran dipilih karena dianggap penting sebagai warisan generasi terdahulu. Yang ketiga, bahan pelajaran dipilih karena berguna untuk menguasai suatu disiplin. Yang keempat, bahan pelajaran dipilih karena dianggap berharga bagi manusia dalam kehidupannya. Dan yang terakhir, bahan pelajaran dipilih karena sesuai dengan kebutuhan dan minat anak.